Assalamualaikum English learners. Mungkin sebagian kita masih ada yang bingung bagaimana membedakan penggunaan who atau whom, baik di dalam kalimat tanya maupun di dalam kalimat berita. Sekarang kita lihat perbedaannya. Well, now let's see the difference between who and whom. Who digunakan untuk orang, subjek. Jadi orang itu dalam posisi subjek di dalam kalimat. Sementara whom digunakan untuk orang, objek, dalam posisi objek. So, who is used for person as subject, while whom is used for person as object. Well, now let's see the examples of who and whom as question words. Sekarang kita lihat contoh dari who dan whom sebagai kata tanya. Sekarang kita lihat contohnya, examples. Number 1, Mr. Randy will accompany Mr. Ferry. Tuan Randy akan menemani Tuan Ferry. Nah, dalam kalimat ini, Mr. Randy itu adalah subjek dan Tuan Ferry adalah objek. Jadi, kalau kita membuat pertanyaan yang jawabannya Mr. Randy sebagai subjek, maka kita menggunakan who. Siapa yang akan menemani Tuan Ferry? Bila ada kalimat seperti itu, kata subjeknya Mr. Randy, kita ganti dengan who, lalu kalimatnya tinggal diteruskan tanpa rumus apapun. Jadi, pertanyaannya, who will accompany Mr. Ferry? Who will accompany Mr. Ferry? Begitu saja. Nah, bila kita mau bertanya tentang Mr. Ferry sebagai objek, baru kita menggunakan rumus. Rumusnya itu whom ditambah auxiliary verb, kata kerja bantu, ditambah subjek, dan seterusnya. Untuk keterangan kata kerja bantu bisa dilihat pada video saya yang lain. Jadi kita mulai dari kata whom, kata tanyanya, lalu auxiliary verbnya will, kemudian subjeknya Mr. Randy, lalu sisanya. Whom will Mr. Randy accompany? Number 2, he should greet his lecturers. He should greet his lecturers. Dia seharusnya menyapa para dosennya. Nah, dalam kalimat ini, subjeknya adalah he. Objeknya adalah his lecturers. His lecturers, para dosennya. Bila kita ingin menanyakan subjek, he, siapa yang seharusnya menyapa para dosennya? Karena he adalah subjek, kita menggunakan who. Who menggantikan he saja dan kalimat selanjutnya tidak diubah. Who, kita teruskan, should greet his lecturers. Who should greet his lecturers? Siapa yang seharusnya menyapa para dosennya? Bila yang kita mau tanya adalah para dosennya, siapa yang seharusnya dia sapa, maka ingat kita pakai rumus tadi. Jadi kata tanya whom, lalu auxiliary verb. Dalam kalimat ini auxiliary verbnya adalah should, kemudian subjek he, baru sisanya greet. Whom should he greet? Whom should he greet? Siapa yang seharusnya dia sapa? Nomor 3, kita coba lagi dengan subjek yang agak panjang. Number 3, my big brother is helping his friend. My big brother is helping his friend. Abang saya sedang membantu temannya. Nah, dalam kalimat ini subjeknya adalah my big brother, abang saya. Dan objeknya adalah his friend, temannya. Abang saya sedang membantu temannya. Objeknya adalah his friend, temannya. Nah, sekarang bila kita ingin menanyakan pertanyaan yang jawabannya my big brother, subjek, misalnya siapa yang sedang membantu temannya? Siapa yang sedang membantu temannya? Jadi my big brother diganti who, selanjutnya kalimatnya diteruskan. Who is helping his friend? Nanti kan jawabannya my big brother.
begitu. Jadi yang ditanyakan subjek. Tapi kalau kita mau menanyakan his friend, kakak saya membantu siapa? Siapa yang kakak saya bantu? Maka pakai rumus tadi. Pertama whom dulu, terus auxiliary verbnya adalah is di kalimat ini. Terus subjek my big brother, lalu sisa kalimatnya helping. Whom is my big brother helping? Jawabannya his friend, objeknya. Ya, kita lihat contoh berikutnya. Number 4. They love their grandfather so much. They love their grandfather so much. Nah, dalam kalimat ini subjeknya adalah they dan objeknya adalah their grandfather. Nah, perhatikan di kalimat ini tidak ada auxiliary verbnya. Jadi bagaimana cara membuat pertanyaan menggunakan whom? Kita lihat, kita coba dulu cara bertanya menggunakan who. Jadi seperti nomor-nomor berikutnya, who menggantikan subjeknya they. Nah, kemudian diteruskan saja, tidak usah pakai rumus. Jadi pertanyaannya adalah who love their grandfather so much? Who love their grandfather so much? Mudah bukan? Sekarang kita lihat bagaimana menggunakan whom. Bila kita ingin bertanya menggunakan whom, seperti rumus yang sebelumnya, kita perlu auxiliary. Nah, di dalam soal ini kan tidak ada auxiliary, maka bila subjeknya adalah I, you, they, we, atau benda banyak, benda jamak seperti the girls, lihat the girls-nya pakai s berarti dia jamak, maka auxiliary yang kita gunakan adalah do. Jadi, pertanyaan menggunakan whom-nya adalah whom, terus auxiliary-nya do karena kan subjeknya they. Jadi whom do they, sisanya love so much. Whom do they love so much? Siapa yang mereka sangat cintai? Gitu ya. Oke, next number 5. The children play with Uncle Ben. The children play with Uncle Ben. Anak-anak bermain dengan Om Ben. Nah, dalam kalimat ini subjeknya adalah the children, kemudian Uncle Ben adalah objeknya, tepatnya object of preposition, begitu. Nah, kalau kita ingin menanyakan anak-anak dengan menggunakan who, siapa yang bermain dengan Om Ben, tinggal seperti tadi, kita tinggal gantikan the children dengan who. Lalu tidak usah pakai rumus lagi, langsung sisanya. Who play with Uncle Ben? Who play with Uncle Ben? Siapa yang bermain dengan Om Ben? Nah, bila kita menggunakan whom, berarti menanyakan Uncle Ben. Dengan siapa anak-anak bermain? Maka rumusnya whom, kemudian auxiliary, karena di kalimat ini tidak ada auxiliary, dan subjeknya adalah anak-anak berarti jamak, dan artinya kita menggunakan auxiliary do. Jadi whom, auxiliary-nya do, subjeknya the children, sisanya play with. Whom do the children play with? Dengan siapa anak-anak bermain? Berikutnya, number 6. He always meets Miss Dina. He always meets Miss Dina. Dia laki-laki selalu bertemu dengan Bu Dina. Nah, di dalam kalimat ini subjeknya adalah he dan objeknya adalah Bu Dina, Miss Dina. Kita mau menggunakan who, maka he-nya diganti who, sisa kalimatnya tetap. Who always meets Miss Dina? Who always meets Miss Dina? Siapa yang selalu bertemu dengan Bu Dina? Nah, bila kita menggunakan whom, maka di dalam kalimat soal tidak ada auxiliary. Untuk subjeknya yang berupa he, she, it, atau satu orang seperti Sarah, maka auxiliary-nya adalah does. Jadi pertanyaannya sesuai rumus whom, lalu auxiliary does karena subjeknya he. Oke. Sisanya always meet.
Nah, jangan lupa kalau kita menggunakan does, maka kata kerja yang tadinya menggunakan s, meets, s-nya dihilangkan. Jadi meet saja tanpa s. Oke. Whom does he always meet? Siapa yang dia selalu temui? Nanti jawabannya Miss Dina. Next, number 7. Misal kita mau bertanya, siapa yang percaya itu? Siapa yang percaya? Siapa diikuti kata kerja percaya. Jadi yang ditanya itu subjek. Siapa yang percaya itu? Who believes it? Who believes it? Jadi langsung who dan seterusnya verb. Tetapi kalau misalnya kita mau tanya siapa yang kamu percaya, siapa yang kamu, setelahnya kamu, subjek. Berarti kita pakai whom, menanyakan objek. Whom do you believe? Whom do you believe? Oke, kita coba lagi. Number 8. Siapa yang menolongmu? Siapa, terus diikuti oleh pekerjaan. Berarti siapanya subjek. Who helps you? Kemudian siapa yang kalian tolong, ada subjek kalian. Berarti kita pakai objek whom. Whom do you help? Whom do you help? Nah, itulah tadi perbedaan antara who dan whom dalam kalimat tanya. That's the difference of who and whom in questions. Thank you for watching. Wassalamualaikum.